Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menginput beban gempa, yaitu beban gempa statik maupun beban gempa dinamik. Eh, untuk pertemuan pada hari ini, saya melanjutkan part 2 yang kemarin. Ini berarti yang part 3, yaitu tentang beban gempa. Ya, sebelum melangkah ke penginputan beban gempa, di sini sudah saya ketikkan langkah-langkahnya seperti ini ya. Cara menginputkan beban gempa. Ya, kita masuk aja ya. Ini misalkan masuk ke define. Ini adalah rencana pembentukan struktur yang kemarin yang part 2. Tapi part 2 kemarin itu pakai versi 14, tapi sekarang saya rubah jadi versi 22 karena kemarin versi yang 14 itu error. Jadi saya pakai yang versi 22. Nah, kita masukkan ya, define, kemudian load pad, kemudian kita tambahkan. Kemarin kan hanya beban mati, beban hidup, dan beban mati tambahan. Maka kita tambahkan ini ya, beban gempa statik arah X dan beban gempa statik arah Y. Caranya gimana? Caranya adalah kita add new load pad ya. Ya, aslinya gini, kita ketik di load padnya, name load padnya, kita namakan beban gempa XXX statik arah X, artinya seperti itu. Kemudian tipenya kita ganti quick. Kemudian untuk auto lateral load pad kita ganti ASC716 ya. Kemudian kita baru add new load pad, klik add new load pad, ini ketemunya ini, hasilnya ini. Nah, kemudian untuk langkah ke XSJ kita tinggal copy aja, add copy load pad ya, misalkan seperti itu. Ini kita hapus saja lah. Kemudian hasilnya coba kita lihat. Yang berbeda adalah ini ya, kita ganti global Y directionnya aja ya. Nah, kemudian kita masukkan data ini dari mana? Nah, data ini berasal dari ini ya. Kita ketik ini RSA Cipta Karya, kemudian enter. Kemudian kita arahkan ke desain spektra Indonesia, Nah, posisi bangunan kita nanti itu berada di mana? Misalkan di Universitas Islam Nahdlatul Ulama atau Unisnu, misalkan seperti itu. Kita bangun di area tersebut ya. Kita klik di sini aja, misalkan mana ya, ini klik. Nah, keluar angka-angka lintang maupun bujur, kita tampilkan ya. Mari kita tampilkan, kita klik. Nah, dan hasilnya ini, ketemu hasilnya ini, ada SS, ada S1 dan TL. Tapi kita harus perhatikan ini kelasnya, kelas berapa ini tanahnya. Nah, berhubung saya tidak punya data tanah atau data sondir, maka saya asumsikan, anggap saja ini tanah sedang ya, berarti SD ini ya. Nah, tanah sedang. Nah, ini ketemunya adalah untuk SS nya, mari kita isi. SS nya berapa? 0,4681. Kita copy aja gini, ini klik, kemudian Ctrl C, dan kita masukkan ke sini. Dan untuk S1 nya tuh ini, nanti kita copy, kemudian kita paste di sini jadi ini ya. Kemudian yang long periodnya kita ini 20 detik ini ya, kita masukkan ke long period. Nah, 20. Kemudian set kelasnya kita rubah D karena
jenis tanahnya adalah tanah sedang ya. Kita klik D. Ini sudah terhitung secara otomatis, dan kita mau mencari respon modification atau R, dan system overstrength atau omega, dan deflection amplification atau CD, occupancy important atau faktor keutamaan atau I. Nah ini dapatnya dari mana? Nah kita lihat ya, itu didapat dari kita lihat tabel SNI 1726 ya, coba 1726 tabel SNI 1726 tabel halaman 8, berarti pada tabel 8 kita lihat. Oh ya, sebelum tabel 8 berarti kita harus tahu ini. Saya misalkan ini saya membuat gedung perkantoran ya, misalkan seperti itu, atau asrama. Oke. Nah kita harus tahu ini termasuk kategori risiko berapa. Nah, ini misalkan gedung perkantoran atau gedung apartemen ini masuk ke kategori resiko 2 ya, kategori resiko 2. Nah kita tadi mau cari nilai R. Nah nanti faktor keutamaannya nanti kan 1 ya, ini lihat ya, kategori risiko 2 tadi ya. Nah berarti nilainya faktor keutamaannya I nya adalah 1 ya, ini adalah 1. Kita tadi cari yang tabel 8 ya, tabel 8. Kita lihat 8 itu nah ini kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek. Nah ini kita mencari SDS nya, coba kita cari nilai SDS nya itu berapa. Ini nilai SDS nya itu 0,4449, berarti nanti 0,4449 0,4449 berarti 0,5, berarti 0, berarti ini maksudnya 0,33, berarti 0,4449 itu 0,33 kurang dari 0,449 kurang dari 0,5, berarti masuk ke kategori risiko yang C ya. Kemudian kita cek ada 2 metode ya, ini ya, berarti SD1 coba ya, kita lihat SD1 itu nilainya 0,3361 0,3361 0,3361, berarti 0,2 ini kurang dari sama dengan 0,3361, berarti kategori D. Ini saya pilih aja yang berisiko tinggi nanti. Setelah itu kita masukkan ya. Berarti ini kalau C tadi kan menengah, ini tadi yang apa, yang metode yang kedua tadi yang SD1 nya ini masuk ke D, berarti resikonya tinggi, kegempaan risiko tinggi. Saya ambil yang risiko yang tinggi aja, berarti SRPMK ya, atau sistem rangka pemikul momen khusus ya. Nah setelah itu isian disabkan tadi kan ada itu tadi KDS, R, faktor kuat lebih, omega atau faktor pembesaran defleksi. Nah ini kita masukkan tabel 8 dan 9, tabel 8 dan 9. Nah ini tabel 8 dan 9 tadi D ya. Nah ini D ya, kita masuk ke D ya. Nah berarti kita masuk kalau D, nah, seismik KTS nya adalah D.
Berarti di sini nanti kelasnya adalah D ya. D ya, berarti D ya. Kemudian untuk faktor reduksi ada tabel 12 ya, tabel 12 untuk reduksinya bro. Ininya kita cari ya, tabel 12 tapi sudah saya tandai. Kita masuk ini ya, rangka beton bertulang pemikul momen khusus itu R nya adalah 8. Kita masukkan sini R nya 8. Kita masuk ini ya, R nya 8. Kemudian untuk sistemnya apa, omeganya ini ya, omeganya adalah 3. Sudah kita masukkan 3. Dan untuk CD nya adalah 5,5. Kita masukkan 5,5. Dan untuk faktor keutamaannya adalah 1 tadi ya, faktor I nya adalah 1. Sudah ya. Dan kita klik, belum kita ke user define nya. Cara mencari nilai T itu gimana? Nah, ini di sini sudah saya hitung nilai T. Terdapat pada halaman 70 dan rumus TA sama dengan CT kalikan HN pangkat X. CT adalah rangka beton atau baja pemikul momen. HN adalah ketinggian struktur di atas dasar sampai tingkat tertinggi. Artinya apa? Yaitu mulai lantai dasar atau ukurannya itu mulai lantai dasar dari 0 ya sampai ke ujung lantai paling tinggi. Nah, di sini di pembahasan ini itu ketinggian lantainya adalah 11 meter. Nah, nanti ini kita isi 11 meter. Kemudian kita mencari nilai CT dulu ya. Kita mencari nilai CT dulu. Didapat dari mana CT-nya? Coba kita lihat tabel CT itu halaman 70 coba ya, halaman 70 kalau nggak salah itu 1726 halaman 70. Halaman 70 atau 71 ya tadi ya sepertinya. Nah ini ya, ini berarti tabel 18. Ini saya lengkapi dulu. Tabel 18 ini kita ketik aja ya, SNI 1726 tabel 18 ya tadi ya, sepertinya itu tabel 18 halamannya 72 ya, halaman 72. Ini berarti halamannya halaman berapa ya, rumusnya CT. Ini halaman 72 salah ya, 2. Dan ini juga halaman, ini nanti aja lah ini yang sebentar ini SN 1726 2019 ini, oke. 2019 tabel 18 halaman 72. CT nya tadi berapa? CT nya adalah ini 0,0466 dikalikan 11, tinggi lantainya pangkat 0,9. 0,9 nya dari mana? 0,9 nya ini X nya ini ya, X nya ya, hasilnya adalah 0,3981. Nah, 0,3981 teminnya. Jadi untuk temaknya adalah CU dikalikan temin. CU nya berapa? Nah di sini ada tabelnya. CU nya adalah kita tentukan dulu ST1 nya itu berapa. ST1 nya
bisa kita lihat ini berapa ST1 nya 0,3361 0,3361 berarti ini aja kita ambil yang ini ya, berarti 1,4 0,3361 berarti ini kan nggak mungkin ini kan. 0,3361 itu kan kurang dari 0,4 berarti harus kita ambil yang ini 0,3 berarti 1,4 ya, berarti 1,4 dikalikan T-min berarti 0,3981 sama dengan 0,55734 0,55734 dan ini arah isi kita oke ya, ini juga sama, ini sama intinya ini seperti itu 0,5734 kita oke, ini sudah betul semua. Oke, kemudian oke, kita simpan dulu. Setelah itu langkah selanjutnya, setelah itu dihitung T nya, kemudian kita isi beban gempa dinamik ya, beban gempa dinamik, masuk ke define function, kemudian respon spektrum, define function dan respon spektrum. Nah di sini sebenarnya ini belum ada ya RS tahunan, tapi kita arahkan dulu ini dari sini ya, kita arahkan ke ASC ya, ASC kita klik ini ASC 716 ya, ASC 716 ini ASC 716 misalnya, kita klik ini, kita hilangkan dulu ya, coba kita hilangkan dulu. Nggak bisa, ini ASC 716 ya, kita klik sini AC 716 ini, misalkan AC 716 kita klik ini ya, kemudian add new function. Nah ini ya, ini baru kita ketik RS tadi ya, RS Jepara tahunan Jepara misalkan, atau Unisnu Jepara, tergantung lokasinya Unisnu Jepara gitu ya, Unisnu Jepara. Kemudian kita data ini ya, kita isi data ini dari mana, tadi SS ya, tadi SS bak, kita SS nya tadi SS berapa nih, ini tadi SS nya ini ya 0,468, kita copy aja, copy ini, kita copy 0,4681 berapa tadi. Kemudian untuk S1 nya berapa, kita lihat dari sini. S1 nya adalah ini, kita copy aja, Ctrl C ya, Ctrl C, kita masukkan sini 0, ini harusnya koma ya makanya, ini 0, harus 0 titik soalnya 0, lah gini ya. Nah ini kemudian untuk long periodenya ini 20 detik. Nah kita isi aja 20 detik. Nah tadi kelasnya kelas berapa ya, tadi D ya, kelas gempanya tadi loh, di D ini ya. Nah tadi kan D, kita tekan D itu masuk ke SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus, jadi D ini ya, kita klik D. Nah seperti ini ya, ini kan sudah, ini kita oke, kemudian tinggal oke. Nah berhubung ini punya saya sudah kan, RS tahunan Jepara, atau kita ganti aja namanya RS Unisnu Jepara gitu ya, karena saya membangun gedung ini di lingkungan Unisnu Jepara. Nah gini ya, setelah itu oke. Nah langkah selanjutnya itu sudah, kemudian define, masuk ke define load cache, kemudian add new load cache. Nah kita masuk ke define load cache ini ya, define load cache ini tapi ini enggak usah ya, define load cache ya. Ini yang ada tadi ini EKI SX dan EKI SY ya, ini
tambahan ya, kita misalnya menambahkan ya. Nah, berarti add new load cache. Nah, add new load cache ini kita beri nama, beban gempa EQDX. Nah, misalnya beban gempa EQDX. Nah, beban gempa dinamis ya, EQDX. Kemudian masuk ke ini. Nah, ini kita klik dulu load cache type, masuk ke respon spektrum ya, keluarnya ini Excel skala faktornya, ini Excel. Dan kita klik berhubung ini X berarti U1 ya, dan fungsinya ini ada respon spektrum unit Jepara. Dan untuk skala faktornya, nah ini di sini ada perhitungannya melalui Excel yang sudah saya buat ya, ini analisis gempa ya, analisis gempa. Nah, ini tadi ya, ini menentukan skala faktornya. Ini R nya adalah 8, kita isi tadi ya, R nya kan tadi kan 8 di sini kan, R nya 8 ya, masih ingat ya, R nya 8. Berarti ini itu berapa ini, isinya adalah ini 1,2263, isikan aja di sini 1,2263 lah gitu ya. Mungkin kita add ya kan, kemudian kita oke. Setelah itu oke ya, berhubung ini sudah, berarti nggak usah. Kemudian kita ini arahkan ke KJ ya. Nah ya, KJ nanti seperti tadi di add copy aja ya, add copy dari sini, dari EQDX kita add copy. Nah, ini hasilnya ini. Nah, untuk KJ ini kita isi ini ya, ini yang nama ini, dan KJ itu ini Excel U2 ya, dan ini 1,2263, dan kita oke. Sudah, berarti ini oke. Setelah itu lagi ya, kita tentukan massa struktur ya, define mesh source ya namanya, mesh source atau massa struktur. Ini caranya adalah kita define mesh source, dan ini ya, define mesh source, kemudian modify, dan kita klik ini, kemudian kita modify, dan ini tetap ini kita klik yang specified, kemudian kita date ini isi 1, kemudian add ya, beban hidup diisi 0,3 kita add, kemudian beban mati tambahan kita isi 1, kemudian add, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita oke lagi ya. Setelah di mesh source ya, untuk menentukan massa struktur, setelah itu kita harus menentukan setiap lantai menjadi diafragma ya. Artinya apa? Ketika terjadi gempa, maka si plat-plat ini akan menyeimbangkan dan memberikan kekakuan struktur. Untuk mengaturnya kita pilih select all ya, kita pilih select all, atau Ctrl A ya kan. Kemudian kita setelah select all, kita assign join ya, dan kita assign join constraint. Kemudian kita masuk ke define join constraint ya. Nah, ini saya hapus, ini kan sudah saya tentukan, hapus ya, hapus dulu karena saya memberikan contoh ya, kita hapus. Nah, ini dari sini kita ke arah diafragma, choose constraint type to add diafragma, kemudian klik to add new constraint. Nah, ini tetap diafragma, kita constraint axisnya Z ya, dan kita assign, kemudian kita oke.
Nah ketemunya ini ya, kita oke, dan juga ini kita oke. Nah hasilnya ini diafragma 1, berarti kita apply. Nah kita klik ini ya nanti kan udah oke ya. Nah udah kan, udah kan. Nah kita cek apakah diafragma itu sudah masuk untuk tiap lantainya. Kita cek untuk lantai ini ya, klik kanan. Nah sudah masuk kan, ini tanda-tanda kalau sudah masuk berarti diafragma dengan ketinggian 4 meter. Kita oke, kemudian ini lagi kita cek lagi apakah sudah masuk, sudah benar. Ternyata benar, diafragma 7,5 meter. Nah, oke lagi, setelah itu kita cek lagi masuk diafragma dengan ketinggian 11 meter. Oke masuk, kita cek lagi ya, send join. Nah, kita cek apakah sudah benar. Nah ini sudah ya, sudah masuk. Oke berarti kita close. Kemudian kita melangkah ke mana lagi ya, untuk mengetahui diafragma sudah berada pada ketinggian 4 lantai sudah tadi, dan kita tentukan kombinasi ya. Nah ini ada 18 kombinasi ya, ada 18 kombinasi itu didapat pada SNI 2847 tahun 2019 pasal 531, pasal 531 ya, SNI 2847 pasal 531. Nah, ini ya, ini 1,4D 1,2D plus 1,6L ya. Saya masukkan ini kemudian ini ada 1,29. ini dari mana yang saya marah-marah ini, udah 1,29 ya. Dari rumus ini silakan nanti dilihat aja, SNI 1726 2019 pasal 8323. ini ada rumusnya 1,2 plus 0,2 SDS. Nah ini kita masukkan ya, 1,2 plus 0,2 dikalikan SDS. SDS nya tadi berapa, kita lihat pattern, dan klik modify, kemudian SDS nya adalah 0,4449. nih 0,4449 hasilnya 1,29. masukkan sini ya, dimasukkan mulai dari combine 3 sampai combine 10 1,29, dan ini rumusnya 0,9 plus 0,2 SDS ya, hasilnya 0,99. kita masukkan dari combine 11 sampai combine 18 ya, dan kita masukkan. Nah kita masukkan ke ini load combination, kita masukkan load combination. Nah sudah tahu ya kira-kira ya load combination. Misalkan ini saya contohkan satu ya, satu aja. Nah di sini kan ada, misalnya saya contohkan satu aja gini, misalkan ini ya, ini ya. Kita copy aja komen 3 salah satu ya, tapi kita harus mengisi 18 ya, 18 kombinasi. Ini kita gini ya, kita paste, kemudian 1,29 artinya apa, 1,29 beban mati. Kita masuk ke sini beban mati atau dead, kita isi 1,29, kemudian kita add ya, kita add, kemudian tambah lagi 1,29 kalikan beban mati tambahan atau STL, ini mati tambahan berarti 1,29, kita add, kemudian masukkan lagi satu left load atau beban hidup. Kita klik beban hidup, kemudian kita masukkan satu, kemudian kita add, dan masukkan lagi quick dinamis arah quick dinamis arah berarti beban gempa DX, berarti ini kita isi satu, kita klik OK. Nah kemudian kita OK, ini berhubung sudah ada maka saya cancel ya. Nah ini diisi seperti itu semuanya ya, jangan sampai keliru ya. Oke kita OK. Setelah itu kombinasi itu selesai, kemudian kita save ya, kita save, kemudian kita analisis ya, analisis set analysis option, kemudian kita klik ini space frame karena dia punya 3 dimensi.
atau bangun ruang, kemudian kita run analisis dan kita run now. Nah, run now ini mungkin cukup sekian atau sampai di sini dulu untuk beban penginputan bebannya. Nanti kita sambung pada part keempat, yaitu tentang cara mengontrol struktur tersebut sampai dengan merancang desain bangunan tersebut sampai pada desain gambar kerjanya ya. Mungkin terima kasih, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.